Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai materi yang pertama, akidah Islam. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, kita akan mengenal yang terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian akidah Islam, yang kedua dasar akidah Islam, yang ketiga tujuan akidah Islam, dan yang keempat ada hubungan iman, Islam, dan ihsan. Untuk selanjutnya yaitu subbab pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Pengertian Akidah menurut bahasa yaitu aqoda, yaitu aqidatan, yaitu jamak dari aqaid, yang berarti ikatan atau perjanjian yang kokoh. Sedangkan menurut istilah akidah, yang artinya sesuatu yang wajib diyakini atau diimani tanpa keraguan. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pengertian akidah Islam yaitu menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat dikoncangkan oleh keraguan-raguan. Karena akidah Islam sendiri adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan Zat Gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dan segala aspek kehidupan yang baik berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Kemudian sebab yang kedua yaitu dasar-dasar hukum akidah. Hukum akidah ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, yang artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian pendapat pada ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pewarisnya. Dasar hukum akidah yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan masih banyak yang lain di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian yang kedua, dasar-dasar akidah Islam yaitu Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir, yaitu sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup.
Ya, kita lanjutkan pada subbab yang ketiga, yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Apa sih sebenarnya tujuan mempelajari akidah Islam? Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam yang dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan membedakan mana yang benar dan yang salah, sehingga hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Kemudian ada juga memelihara manusia dari kesyirikan, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, itulah beberapa tujuan akidah Islam yang perlu kita ketahui. Maka dari pokok-pokok kandungan akidah Islam yang tadi sudah menjadi tujuan hidup umat Islam, tentunya kita harus mengikuti dan melaksanakan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah, yang berupa kewajiban maupun yang sunnah. Itulah sedikit penjelasan mengenai akidah Islam, pengertian, kemudian ada dasar-dasar akidah Islam dan tujuan akidah Islam. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di dalam LKS, ada di bab pertama tentang akidah Islam. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.